Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman, ya, dari Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Allah itu firman itu telah menjadi daging. Allah yang menjadi daging. Berarti yang Allah itu ya dagingnya Yesus. Jangan diputer-puter. Gitu loh. Nah, sekarang karena daging ini adalah Allah atau firman, Yohanes 1 ayat 1, maka Tuhan Anda berkelamin. Kenapa Anda bilang tidak berkelamin? Kalau ada yang mengatakan yang Allah itu rohnya, itu dalilnya mana? Coba tunjukkan saya dalilnya bahwa roh Yesus itu adalah Allah, itu di ayat mana? Roh Allah masuk ke dalam diri Yesus itu mana sih? Halo? Pada diem. Atau jaringan saya? Siapa yang mute aku? Soalnya aku di mute oleh host ini. Aku nggak kontrol kalau sudah di mute. Aku sudah dari tadi ngomong-ngomong ini. Bukan, tadi suaranya putus-putus, bro. Suaranya putus-putus tadi. Putus-putus. Ya, jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah. Dia turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria jadi manusia, dan Yesus datang itu sebagai manusia dan kealahan. Kealahannya yang mana, Bos? Kemanusiaan dan kealahannya. Iya, yang kealahannya yang mana? Kealahannya itu ada bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan, aku kan sudah kasih contoh di Allah. Lukas 8. Dengar dulu, Bang. Benar. Aku sudah pernah kasih contoh di Lukas 8 ayat 43 sampai 46. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, tidak pernah disembuhkan oleh siapapun. Ketika dia menjamah Yesus, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Yesus tidak tahu, itulah kemanusiaannya. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu? Allah itu sendiri, Bang. Padahal Yesus dan perempuan itu tidak ada interaktif. Oh, mau apa engkau perempuan? Aku ingin sembuh. Tidak begitu kan? Dia jamah sembunyi-sembunyi dari belakang. Gini bang. Firman Yesus, itu jadi Yesus roh atau jadi dagingnya Yesus, Bang? Firman itu jadi manusia kedagingan. Iya, jadi daging kan. Dia datang, berarti yang Tuhan itu kan dagingnya Yesus. Dalam hakikat sebagai kemanusiaan dan keilahiannya. Bang, yang seharusnya itu kalau Allah itu, bentar bang, kalau daging itu Allah itu sudah jadi daging, seharusnya yang dituhankan itu ya dagingnya Yesus, bukan rohnya Yesus, karena Allah tidak pernah jadi roh di dalam diri Yesus. Dia adalah gambaran Allah. Itu ada di dalam kitab mana itu? Efesus, Kolose 1 ayat 15. Ya. Di situ Yesus disebut prototokos. Ya, jadi karena dia itu adalah karena dia itu adalah prototokos, maka dia itu adalah ciptaan Tuhan. Contoh. Yesus itu contoh. Makanya di situ dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu ciptaan. Kolose 1 ayat 15, karena dalam bahasa Yunaninya disebut prototokos. Gitu loh. Ya, jadi ketika Yesus jubahnya di jamaah orang terus orang itu sembuh, bukan menunjukkan Yesus itu Tuhan, karena memang Tuhan sedang menunjukkan kuasanya lewat Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat, aku katakan begini, ada kuasa keluar dari. Iya, saya tahu itu. Ada yang kuasa yang keluar dari Yesus itu tidak menunjukkan Yesus itu Tuhan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, nih saya bacakan ya.
Kisah Para Rasul 2 ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Itu dia. Jadi ketika dia itu ada perempuan menyentuh, dia sembuh karena Tuhan sedang menunjukkan kuasanya lewat Yesus. Jangan lantas Yesus dijadikan Tuhan. Lihat tuh Kisah Para Rasul 2 itu ayat 22, baca baik-baik, camkan dan cermati. Oke, kita perhatikan Bang. Lihat di Injil. Memang kalau manusia campur Tuhan, kenapa disang lagi? Beri aku kesempatan ngomong. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ku ini siapa? Dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta kepadaku, sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini ku dan ku. Ku itulah Allah di dalam pribadi Yesus dan meminta di dalam nama Yesus Kristus. Makanya 17 ayat 3. saut-sautan antara Yesus dengan Yesus. Makanya di Yohanes 17 ayat 3 akan sering aku katakan, apakah kalian sudah mengenali Yesus Kristus yang diutus Allah itu? Mundur di ayat 11-nya. Di ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku. Cari tahu dulu Bang, siapa Yesus Kristus itu? Iya, bentar. Yang diutus Allah. Bentar Bang, gantian Bang. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Anda bilang Yesus Bapa itu sendiri, padahal di ayat 12 Yesus akan pergi kepada Bapa. Kalau di dalam Yesus ada Bapa, berdasarkan Yohanes 13 yang seperti kamu asumsikan, ngapain Yesus pergi kepada Bapa? Orang ada di dalam dirinya. Karena ada Bapa cadangan, Pak De. Gimana nih? Bang. Allah itu roh Bang, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya aku sempat dengar tadi pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Ada suara dari surga, dan dikatakan Bapa itu terpisah dengan Yesus. Begitu. Itu asumsi kalian. Apa Anda mau bilang Bapa membelah diri? Ada di surga, ada di diri Yesus. Jadi tidak. Allah itu roh, Bang. Iya. Dia ada di mana-mana, Bang. Ada di mana-mana ini. Ada di surga. Bang, ada di mana-mana ini kuasanya atau pribadinya? Kuasa Allah, Bang. Nah, kalau kuasa Allah nggak masalah, tapi pribadinya tetap di surga. Kalau kuasanya ada di mana-mana, saya setuju. Karena memang kuasa Tuhan itu bukan hanya ada pada Yesus, ada pada seluruh manusia. Begitu loh. Tetapi kalau pribadinya yang kamu maksud ada di mana-mana, berarti Tuhanmu membelah diri, kayak amuba jadinya. Katanya saya noise ya. Lanjut dulu, katanya saya noise terus katanya. Kayak suara angin gitu aja. Suara itu hujan. Pak Stephen itu. Makanya kalau dipahami itu kuasa, ya, Yesus itu ada kuasa Tuhan, justru menggagalkan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena setiap pada diri makhluk, pada diri manusia ada yang namanya kuasa Tuhan. Gitu loh. Sama seperti kami umat Islam mengakui adanya dunia ini,
Ya, itu ada Begini, kuasa Bang. Tuhan di situ. Yesus itu sebagai Sang Firman satu dengan Sang Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu, Bang. Satu apa, Bang? Satu kesatuan, Bang, itu. Satu hakikat. Satu pribadi. Satu esensi, satu pribadi itu mereka. Oh, satu pribadi. Allah, Tuhan itu sendiri. Oh, satu pribadi. Yesus, Roh Kudus, Bapa satu pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tiga di dalam keesaan Allah, Bang. Satu pribadi katanya, ya. Allah Betul, itu satu sendiri. pribadi. Bukan satu pribadi, tiga Oh, katanya pribadi tadi satu dalam- pribadi. Enggak, satu Nah. esensi, satu hakikat. Hakikat apaan sih, Bang? Hakikat ya itulah satu, sama-sama. Apa arti hakikat, Bang? Hakikat, aku udah lupa ini hakikat itu. Satu esensi. Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Itulah hakikat. Ya. Kenyataan yang sebenarnya Yesus adalah manusia. Makanya Yesus pernah Bentar, katakan, ini bentar kita uji apakah Yesus satu segala hakikat dengan sesuatu- Bapa. Aduh. segala sesuatu Gantian yang dong. Bapa punya adalah aku punya. Begitu. Oke, kita uji apakah Yesus satu hakikat dengan Bapa. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Yesus bagi Kristen adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Apakah Bapa juga 100% manusia? 100% Tuhan? Tidak, Pak. Oh tidak, berarti nggak satu hakikat. Enggak. Berarti nggak satu hakikat, gagal. Kenyataan yang sebenarnya Yesus bagi Kristen adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Kenyataan yang sebenarnya Bapa adalah roh. Bagaimana itu satu hakikat? Bagaimana itu kenyataan yang sebenarnya? Yang penting ngomong, belakangan persoalan. Gagal satu hakikat. Satu hakikat artinya begini, Bang. Aku kasih contoh. Tiga pribadi dalam keesaan. Hakikat itu apa dulu, Pak Stephen? Allah menciptakan segala sesuatu dengan Lari lagi, kejar lagi, kejar lagi. sejak gimana ini? Aku ngomong disambung-sambung, tertutup suaraku ini. Ayo silakan ngomong. Segala yang aku punya, Bapak punya, gitu ya. Saya mau nanya nih, Yesus punya ibu, Bapak punya ibu enggak? Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ya. Begitu. Oke, segala sesuatu Yesus punya, Bapak punya. Yesus punya ibu, Bapak punya ibu enggak? Yang Bapak punya adalah aku punya. Ya. Tuh. Iya. Yesus punya ibu enggak, Pak? Iya, secara manusianya dia punya ibu. Dia Bapak bilang, punya ibu enggak? enggak. Bapak di surga punya ibu? Enggak. Sebab Enggak. Bapak Jadi itu beda ada- kepunyaan dong. Beda lagi, ya udahlah, capek gua. Udah. Tuh, Pak Stephen, kalau segala yang Bapak punya Yesus punya, kenapa Yesus malah diberi sama Bapak? Diberi apa, Bang? Kuasa. Ya diberi kuasa, diberi kehidupan. Iya, terhadap manusia, kemanusiaannya kan itu. Lah, enggak. Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri, Pak. Nah, Bapak kan. Nah, berarti Yesus sebelumnya benar nggak? Karena dia diberi. Ya, Yesus yang kemanusiaannya itu, Bang. Bukan Nah, Yesus memang yang ilahi itu. buktinya Yesus itu manusia. Iya, aku kan sudah katakan dia datang ke dalam dunia mempunyai duinatur, hakikat sebagai manusia dan ilahi Allah itu sendiri. Nah, terus Begitu, yang memberi yang kuasa kami kepada sembah Yesus itu, kenapa bukan Yesus? Yang kami sembah itu yang Allah itu sendiri, kealahannya Yesus. Bukan Yesus sendiri. kan? Iya, bukan Yesus Bukan kan? Yesus yang manusia, bukan. Nah, bukan Yesus yang manusia, tetapi Bapa yang bukan manusia. Pokoknya yang penting bunyi deh, Pak Stephen, yang penting bunyi. Iya. Belakang persoalan. Kalau memang Yesus itu punya segalanya, tapi kenapa Yesus itu diberi, kan gitu? Nah, itu permasalahannya. Nah, dalam kesudahannya, kenapa pemberian itu justru dikembali lagi?
Dan dalam keadaan yang sebenarnya nanti para pengikut Yesus seperti Yesus. Maksud bagaimana, Bang? Coba ulangi, Bang. Lah, yaitu di dalam 2 Yohanes dikatakan kita akan melihat Yesus dalam kebenarannya dan kita menjadi sama seperti Yesus. Maksudnya gimana? Dalam keadaan yang sebenarnya? Kalau nggak salah itu masalah kebangkitan, Bang, itu. Kebangkitan. Ya nanti keadaannya di surga, keadaan di surga nanti. Jadi tubuh rohani. Kok tubuh rohani? Kok malah jadi ke tubuh rohani ya? Iya. Istilah-istilah apa tubuh rohani? Iya, Bang. Itu menurut kami. Dalam Mas Ivan. keadaan yang sebenarnya nanti Yesus sama dengan murid-murid Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2 saya baca nih. Gimana coba? 1 Yohanes 3 nomor 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Theos. Tetapi belumnya apa keadaan kita kelak nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan benarnya. Dalam keadaan sebenarnya sama dengan Yesus. Di ayat berapa itu, Bang? Sorry. 1 Yohanes berapa? 3. Ayat 1 Yohanes 3 ayat berapa, Bang? 2. Jadi Yesus itu nggak pernah berubah. Yang cuma Power Rangers berubah. Udahlah Pak Stephen, jangan dipersulit. Coba. Dalam keadaan yang sebenarnya nanti seperti apa Yesus, begitu juga murid-murid Yesus sama seperti Yesus. Iya, tubuh rohani, Bang, ini, Bang. Masalah Tubuh rohani. iya jelas. Pasti Iya, memang sama. istilahnya banyak banget, Ustaz. Tubuh rohani segala apa lagi tubuh rohani? Iya, ketika kita dibangkitkan lagi, Bang, tubuh kita diubah, Bang. Bukan lagi tubuh yang akan dapat binasa lagi, tidak, Bang. Jadi berubah jenis kelamin juga, berubah jenis kelamin. Kenapa dipikirkan kelamin, Bang? Kan jenis kelamin Anda laki-laki. Kalau setelah ada kebangkitan diubah jadi tubuh rohani, tidak ada lagi masalah kawin mawin. Enggak, bukan itu maksud saya. Pak Stephen ini di dunia ini laki-laki. Nanti di sana itu jadi masih laki-laki atau berubah jadi perempuan? Tubuh rohani itu sama seperti malaikat, tidak berkelamin, Bang, itu. Oh, tidak punya jenis kelamin. Iya, namanya tubuh rohani, Bang. Ya oke. Yesus di surga bagaimana nasibnya? Sama tubuh rohani. Jadi Yesus tidak punya jadi laki-laki lagi. Tidak. Nah, terus dia kawin gimana? Kawin dengan siapa? Perkawinan anak domba. Itu artinya yang mana kita akan menjadi umatnya, Bang. Bukan kawin seperti kawin. Oh, jadi di surga itu nanti Pak Stephen tidak ada lagi jenis kelamin, semua hanya kayak roh begitu semua ya. Iya, sama seperti tidak ketahuan yang mana laki-laki, yang mana perempuan gitu ya. Begitu. Oh, baru paham saya, ilmu baru ini. Jadi di surga itu tidak jelas lagi yang mana Pak Stephen, yang mana Ibu Derni, yang mana Yesus, gitu ya. Astaga, ada kelamin. Kok jadi aneh? Itu Yesus terangkat ke surga sama tubuhnya atau enggak sih? Darah dan daging tidak dapat bagian. Tidak ada lagi gitu. Udah. Yesus terangkat ke surga sama tubuhnya atau enggak, Pak Stephen? Tubuh yang mulia, Bang, dia. Beda dengan tubuh kita, Bang.
Bukan, dia terangkat ke surga itu sama tubuhnya waktu dia dikubur nggak? Iya, terangkat tapi udah dirubah, udah jadi tubuh yang Di mana dirubahnya? Ada fitting room. Lihat Bang, kita Hilang. perhatikan ada. Tubuh aslinya hilang dalam perjalanan ya Pak Stephen ya. Dengar Bang, aku jelaskan. Ya. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, padahal semua ruangan itu tertutup. Tiba-tiba Buset. dia ada di dalam. Buset. Sehingga Thomas mengatakan dia itu hantu. Wih, Dia muncul tiba-tiba. Itu tubuh yang bagaimana Bang? Bisa menghilang artinya kasarnya Dang. wih. Habis makan ikan goreng, Bisa itu. habis makan ikan goreng langsung hilang ya. Iya Pak Stephen ya. Dia bisa datang menampakkan di dalam ruangan yang tertutup rapat pintunya. Yang tidak mungkin akan dimasuki orang, tetapi dia muncul di situ. Tiba-tiba Tubuh- yang makan tubuh ikan yang- goreng itu bagaimana itu? Ini bukan masalah makan ikan goreng. Kamu pahami dulu Apa itu? apa yang aku katakan. Kenapa dia bisa muncul di tengah-tengah ruangan yang tidak ada celah untuk orang bisa masuk? Dia muncul tiba-tiba di situ. Dikira tubuh hantu yang dia, bagaimana, Bang? Kan Jangan orang dikira, jangan dulu cari yang negatifnya Bang, dikira hantu atau maka ikan goreng. Cari dulu maknanya Bang. ikan goreng Kenapa negatif. Kenapa dia muncul di situ Bang? Kenapa? Tertutup semua pintu. Kenapa? Kenapa bisa muncul? Kenapa? Itulah dia setelah dia bangkit dia itu dari tubuh yang mulia Bang. Tidak dengan tubuh pada waktu dia belum bisa. Makanya dia tidak akan mati lagi Bang. Oke. Jadi anak Maria kemana sekarang? Anaknya Maria kemana? Anak Maria siapa? Yesus. Iya. Kan sudah dikatakan dia telah kembali. Enggak, datang enggak, dari Pak. atas. Saya tanya. Aku datang Anaknya dari Maria. atas. Dia kembali kepada Bapa itu sendiri. Enggak, tubuhnya. Ada bersama-sama dia dengan Bapa di surga. Berarti Yesus punya tubuh dong laki-laki. Enggak, makanya susah. Oh ini. Ya karena Anda mau menghilangkan anak orang, susahnya di sini. Menghilangkan anak orang bagaimana maksudnya? Iya, anaknya Maria sekarang di mana? Sudah kan dikatakan yang mana dia telah kembali ke asalnya dari mana dia datang. Dari mana dia datang Bang? Dari surga Bang, dari Bapa itu sendiri. Bukan, orang dari kandung. Orang dia datang dari kandungan kok. Gimana sih? Itu kemanusiaannya Ya dilahirkan. itu yang saya tanya. Bangkit telah diubah Bang. Telah jadi tubuh kemuliaan. Itu yang saya tanya. Tubuhnya yang pernah dipakai nenek di muka bumi kemana? Aku katakan kenapa dia bisa muncul di tengah-tengah Ya ruangan itu juga yang saya tanya Pak Stephen. Tubuhnya yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu di mana? sudah naik ke surga Bang. Jadi begitu. Ketika Kalau dia sudah naik ke surga, artinya Yesus di surga punya fisik. bisa paham Pak tubuh yang mulia dengan tubuh yang tidak mulia? Tubuh yang mulia seperti apa sih? Emang ada tubuh mulia Pak? Dia tidak akan tersisa lagi, dia tidak akan mati lagi. Oke? Dari tubuh aslinya Yesus di mana Pak? Astaga, balik lagi nih orang ini. Nggak bisa dilihat. Berarti Yesus selama hidup tubuhnya itu bukan tubuh mulia ya, tubuhnya tidak mulia gitu tadi. Iya. Ya bisa mati Bang dia. Tubuh kotor. Iya, tubuhnya tidak mulia. Tapi kematiannya itu untuk apa dulu? Makanya itu. Jadi paham dulu. Kok jadi kematiannya? Jadi Yesus Jadi di surga tubuhnya itu tidak tidak punya, mulia. bro Stephen. Jadi Yesus di surga itu tubuhnya nggak punya usus lagi gitu. Astaga, ini pertanyaan. Tempat kotoran nggak ada lagi Bang. Enggak. Paham Pak? Pak. Ya. Tuh, yang katanya mulia. Kemuliaan, mulia. Kemuliaan. Itu masih tubuh itu masih anaknya Maria ya Pak? Pasti Pak. Tubuh itu masih anaknya Maria. Bang, tidak lagi Bang. Tidak. Kalau tidak lagi, makanya Bang. ya. Kalau dia telah kembali ke asalnya dari mana dia datang, darah dan daging itu sudah tidak ada lagi Bang. Saya kasih, tolong nanti jangan dibantah data ini. Makanya itulah dikatakan anak domba. Dengarkan ya Bang. Jadi tubuh bunia ya, itu bukan anak Maria lagi ya. Nah, Wahyu 19:16 pernah. Dengerin baik-baik dulu. Di jubahnya, di pahanya,
tertulis raja segala raja. Tuhan Itu ya? segala Tuhan dan Ya, Raja Tuhan segala Tuhan, raja segala raja. Jadi yang jelas ada tulisan di pahanya dan dia pakai jubah. Tuhan. Oke. Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Iya. Oke. Saya mau nanya ke Pak Stephen. 13. Iya, dengarkan dulu. Apakah Yesus di surga punya paha? Sorry, putus-putus ini bang. Apakah Yesus di surga punya paha? Ada tulisannya. Tulisnya. Itu kiasan-kiasan bang. Kiasan lagi. Makanya baca kitab suci itu jangan secara harafiah. Ada kiasan-kiasannya di situ. Apakah dia pakai jubah? Barangnya. Saya enggak. Iya. Nggak bisa bayangkan kalau ada jubah jalan-jalan, tidak ada jubah doa yang jalan-jalan, nggak ada fisik. Gimana itu? Nggak nakut-nakutin tuh? Nggak berbobot bang ini pertanyaan-pertanyaan begini. Ini Loh, ada edukasi. tertulis datanya ada kok. Cek. Cek, halo, cek, halo, tes. Jadi dia itu sebagai sang firman telah kembali kepada Bapa, menyatu lagi dengan Bapa di surga. Jadi Yesus di surga nggak punya fisik ya? Ya pasti kan ya. Yesus di surga nggak punya fisik ya? Fisik rohani beda bang dengan fisik yang. Apa itu fisik rohani Pak? Ya, yang tidak dapat binasa bang. Roh itu tidak bisa dapat binasa. Iya. Itu masih punya kepala ya Pak ya, sampai kaki. Iya. Kalau punya kepala sampai kaki itu jenis kelaminnya apa Pak? Laki-laki atau perempuan? Loh, kenapa ketawa Pak? Jelas lucu kan pertanyaan-pertanyaan begini tidak berbobot bang. Kagak bener kok. Waduh, dia kan laki-laki di bumi Pak. Masa sampai di surga berubah jenis kelamin? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Justru ini Pak yang mematikan akal sehat Pak. Bapak tidak punya, Pak Henry tidak punya pertanyaan yang berbobot. Coba aku tantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat pun. Pak Bang Sumo, tolong Bang Sumo masuk. Apaan? Ini dulu selesaiin dulu. Gampang kalau Bang Juma. Itu Bang Juma masuk kenapa? Itu Bang Juma ada, nggak tidur dia. Mana? Iya. Oh, sorry. Saya monitor dari itu. Oke, Apa yang mau ditanya? Nggak lihat. Soalnya ada 2 yang kosong, saya kira sudah turun. Ada Pak. Ada. Sorry, aku nggak lihat. Tadinya di bawah. Emang ada pertanyaan berat dari Pak Stephen? Enggak. Mari kita diskusi yang bagus-bagus, yang Nah yang ini berbobot bagus lah. Pak. Kalau berbicara masalah kelamin kan enggak berbobot itu, Bang. Enggak, maksudnya bukan kelamin itu. Jadi begini, Bang. Di surga itu jangan kita bahas-bahas masalah kelamin. Jangan, tidak ada kawin main di atas, Bang. Bukan itu maksud saya, Pak. No, justru Atau saya perhalus ya. Karena kalau kita di surga punya kelamin, kita akan bersetubuh, Bang. Kita Enggak, akan dengarkan dulu. Ya, apakah Yesus, dengerin, apakah Yesus di surga itu masih laki-laki atau berubah menjadi perempuan? Tidak. Bagaimana? Dari tadi aku sudah katakan tidak. Jadi Yesus di surga bukan lagi laki-laki. Bukan, dia itu Allah itu sendiri. Terus jadi apa dia? Allah Jadi apa berkelamin dia? tidak? Aku tanya, Allah berkelamin tidak? Tidak. Tidaklah. Karena dia Yesus masa nggak berkelamin? Oh, ada aja. Yesus berkelamin, Pak. iya. Pada waktu dia di dunia, Bang. Pada waktu di dunia. Tahu masa emas. Nah, kenapa jadi kayak begitu, Bang? Lucu. Katakan. Terus nanti Anda sendiri setelah kematian ini nggak berkelamin lagi? Tidak, Bang. Tidak. Nggak berjasa? Tidak. Roh akan sama baik. seperti malaikat. Baik, saya mau tanya, ketika di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Mazmur 62 nomor 12, dikatakan sebab Tuhan
akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia yang dimaksud di sini roh atau jasad? Ini siapa yang noise? Roh, Bang. Ketika penghakiman penghakiman. Enggak, bukan ke penghakiman dulu. Sebab Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatan manusia tersebut. Manusia yang dimaksud di sini apa? Ini noise di mana ya? Manusia yang dimaksud di sini manusia seperti kita ini. Jasad atau roh saja? Jasad pada waktu kena saudara di sini. Kalau otak masih berfungsi ya, kalau akal Anda masih bisa diselamatkan. Saya ulang. Engkau akan membalas setiap manusia dengan perbuatan manusia masing-masing. Yang mau dibalas di sini perbuatan manusia. Manusia yang mana yang dimaksud di sini? Rohnya saja atau jasadnya juga? Ayo, kena kau di sini. Pak Stephen, saya mute karena noise Pak. Mungkin diperbaiki dulu headsetnya Pak dan dibuka mic-nya. Kalau rohnya saja, artinya kenapa mati Bang ya? Noise Pak. Noise. Ya udah bagus. Saya ulang lagi. Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Perbuatan siapa yang dimaksud di sini? Perbuatan manusia itu Bang. Ketika rohnya saja atau jasadnya juga? Contohnya ketika Bang Iqbal berbuat kesalahan, dia akan hakimi, dia akan balas. Yang dihakimi yang berbuat atau yang berbuat atau yang bukan berbuat. Contohnya Sambo. Gimana Bang? Contohnya Sambo membunuh. Apakah nanti kalau nanti Bang, nanti di penghakiman di akhir zaman itu roh Bang. Roh. Berarti pada saat Sambo melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan di situ roh saja, jasad tidak ikut terlibat. Tidak, Bang. Tidak. Jadi yang membunuh Yosua itu roh. Yang membunuh Yosua. Oh, Sambo ini cerita Sambo. Iya. Yang membunuh Yosua di situ, rohnya saja Sambo atau jasadnya Sambo ikut terlibat? Tidak Bang, kalau ada penghakiman begitu tidak. Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan manusia itu sendiri. Yang berbuat melakukan pembunuhan terhadap Yosua, rohnya Sambo saja atau jasadnya Sambo ikut terlibat? Jawab. Jasad dan roh. Jasad tidak ada. Jasad tidak ada. Saya ulang. Bang, dengar dulu Bang. Ketika ada kebangkitan itu tidak ada lagi Bang. Tidak ada jasad yang melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Joshua, roh saja, atau di situ juga ikut jasadnya? Jawab. Dari mana Bang dia bisa terpikir untuk membunuh? Bisa tidak rohnya Sambo memegang bedil tanpa jasad? Bagaimana Bang? Ya, ketika kita pahami dulu Bang, ketika kita dibangkitkan, ketika kita dibangkitkan, kita tidak lagi seperti jadi jasad enak Bang dia. Jelas. Enakkah jasad itu? Kalau begitu silakan Anda melakukan kemaksiatan saja. Karena toh jasad Anda tidak akan dihakimi. Kalau pemahaman Islam begitu ya itu terserah kamu. Ini dalil. Pantas aja kemudian Anda itu makan semua yang dilarang.
pantas saja jasad kalian itu melanggar semua perintah Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap jasad Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yesus kan pernah katakan, apa yang masuk melalui mulut, tetapi apa yang keluar, dengar dulu bang, dengar dulu, tetapi apa yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Itu tidak ada hubungannya. Ini yang terkait dengan pembalasan. Kalau Anda tidak cukup dengan perjanjian lama atau kitabnya Yahudi, langsung ke kitab Anda, Matius 16:27. Sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikat Tuhannya. Pada waktu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Orang berbuat itu, manusia berbuat, apakah jasadnya saja atau ikut juga rohnya? Atau rohnya saja, jasadnya nggak ikut? Jawab. Pada waktu Matius 9 ayat 42 sampai ayat 48, jasad juga akan disiksa. Baca baik-baik. Oke, kita lihat. Markus berapa bang? Diam. Di ayat 43 deh, apabila tanganmu menyesatkan, maka potonglah. Karena lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada masuk neraka dengan badan utuh. Tuh, baca baik-baik tuh. Jasadnya disiksa bang. Abang ini baca kitab sambil lari, makanya nggak ngerti. Iya, makanya waktu di dunia ini kan disuruh potong, supaya nggak bisa lagi naik ke surga itu badan mata. Aduh, parah. Sekali lagi saya ulang sama saudara. Yang akan mendapatkan pembalasan kelak di hari kemudian, roh saja atau jasad juga? Roh bang. Oke. Yang melakukan pembunuhan terhadap Joshua, roh saja atau jasad juga? Roh saja. Jadi yang membawa pistol menembaki Joshua itu roh. Makanya tadi kan aku katakan, dari dalam hati kamu berbuat kejahatan, apa yang keluar dari mulut, cacian, itu dari dalam hati. Bisakah roh melakukan suatu perbuatan? Bisakah roh melakukan suatu tindakan? Semua. Bisakah semuanya dari dalam hati bang? Bisakah roh melakukan? Bisakah roh melakukan suatu tindakan yang ada di dalam hati tanpa jasad? Jasad itu kan hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Ini. Tapi dia muncul dari dalam hati. Sekarang saya tanya, yang disebut manusia itu roh saja atau jasad saja, atau nanti disebut manusia ketika dua unsur ini menyatu? Jawab. Ketika kita di dunia ini menyatu bang mereka. Nah, itulah yang disebut manusia. Oke? Nah, sekarang yang dihukum nanti di sana manusia atau bukan? Lalu perbuatan jasad? Roh itu. Lalu perbuatan jasad? Makanya Yesus katakan, takluklah kepada dia yang bisa membunuh roh dan tubuh. Nah, dan tubuh berarti tubuh juga ikut hitungan. Jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah terhadap yang bisa membunuh tubuh dan jasad, berarti tubuh juga ikut. Di dunia ini bang, di dunia ini. Sekarang begini, ketika misalnya Anda membunuh seseorang, bisakah roh Anda membunuh? Iya, itu kan dari dalam hati dia muncul bang. Nah, sekarang dia kalau dalam hati, dengar saya. Apakah hati itu? Tubuh ini kan hanya sebagai sarana. Apakah hati itu bukan jasad? Tapi dia muncul dari dalam hati. Apakah hati itu bukan jasad? Perasaan itu bukan jasad bang. Tapi perasaan ini muncul dari adanya jasad atau unsur roh saja? Jasad ini hanya sarana bang untuk kita melakukan kejahatan. Tapi perasaan jahat itu bukan jasad bang. Pernah tidak Anda melihat ada roh melakukan pencurian? Bang, aku tanya bang,
perasaan ingin mencuri itu jasad atau bukan? Itu adalah roh dan jasad. Niat untuk membunuh itu jasad atau roh? Niat tidak akan bisa terlaksana tanpa jasad. Bukanlah jasad niat itu. Coba. Dari niat, dari dalam hati, Bang. Oke, sekarang Anda makan, yang kenyang apa? Tunggu kajang dia bertanya terus. Sekarang dengarkan saya. Yang merasakan lapar apa? Yang merasakan lapar apa? Ketika kamu merasa lapar. Yang merasakan lapar apa? Mulai mabuk. Astaga, betapa bahlulnya Oten selama ini. Yang merasakan lapar apa? Saya tanya dulu. Paham dulu. Yang merasakan lapar apa? Roh atau jasmani? Ada niat untuk mencuri. Yang merasakan lapar apa? Itu jasad, Bang. Yang merasakan lapar apa? Yang merasakan lapar tubuh. Aku tanya. Oke, dengar saya dulu. Hei, dengarkan saya. Kalau tubuh Anda kemudian merasakan lapar, lalu ingin makan, apa yang terjadi ketika kemudian Anda tidak menemukan apa-apa selain jualan orang lain yang Anda tidak akan bisa makan tanpa mencurinya? Dorongan siapa yang ada untuk melakukan tindakan pencurian? Ayo, terlibat tidak dua-dua unsur ini? Ayo. Nah, jangan melempar begitu. Dengarkan dulu supaya Anda paham apa yang dimaksud dengan manusia. Bisa tidak mayat jasad tanpa roh melakukan pencurian? Jawab. Dengar dulu, Bang, aku mau jelaskan. Ketika Bang ingin mencuri makanan, ingin mencuri makanan karena lapar, apakah keinginan itu adalah jasad? Jelaskan, jasad membutuhkan. Dengar. Aku mau ngomong. Jasad membutuhkan asupan makanan. Ayo, yang makan nasi ini roh atau jasad? Ayo. Yang memerintahkan untuk ingin mencuri apa? Jasad, Bang. Jasad. Jasad. Hati tidak akan pernah bisa kemudian dengar. Hati kemudian rasa lapar ini dari mana? Tubuh rasa lapar. Ketika tidak bukan dari perasaan pikiran Anda. Tubuh merasa lapar. Tidak ada hubungannya. Apakah tidak ada hubungannya antara perut Anda dengan pikiran Anda? Dengar dulu, Bang, aku ngomong. Jangan dulu potong. Saya tidak akan dengarkan. Saya tanya, apakah tidak ada hubungannya rasa lapar di perut Anda dengan pikiran Anda? Ada hubungan, Bang. Ada hubungannya. Nggak jadi pencurian makanan itu unsur perut saja atau unsur pikiran? Yang berkeinginan untuk mencuri apa, Bang? Dari mana, Bang, itu? Jasad atau tubuh atau? Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Yang mau makan tadi siapa? Perut. Bang. Yang ingin diisi tadi siapa? Perut. Bagaimana cara perut ini diisi? Maka yang bekerja untuk memikirkan itu adalah roh yang bekerja sama dengan akal dan juga jasad. Apa yang terjadi? Berkat kerjasama keduanya, pikiran mengatakan curi makanan, maka jasad mempraktekkan curi makanan, maka kedua-duanya terlibat kagak? Jawab. Makanya aku katakan jasad itu hanya sebagai sarana untuk mengambil. Sekarang dua-duanya terlibat tidak? Niat itu dari saya tanya, dua-duanya terlibat tidak? Terlibat, tetapi yang terlibat. Yang mau diproses satu aja atau dua-duanya? Satu aja, rohnya aja, Bang. Kenapa bisa jasmani tidak dibalas, sedangkan perbuatan tadi roh itu tidak bisa terlaksana tanpa jasad? Saya ulang lagi, bisa tidak roh ini mencuri makanan tanpa terlibat jasad?
Bang, aku tanya, ketika kami Saya ulang lagi pertanyaannya. Bisa tidak roh Anda mencuri tanpa melibatkan jasad? Saya ulang lagi, ketiga kali. Bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? jasad itu hanya sebagai sarana, Bang. Tetapi Saya ulang lagi, yang keempat kalinya. Bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? Bisa nggak, oi? Halo. Nah, gitu, diem supaya mikir. Apa? Ada Bisa tidak roh Anda melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? Iya, yang kita bahas ini kan yang mau dihakimi. Saya yang mana? ulang lagi. Gurunya udah iya, gurunya udah ngaku dia. Saya ulang lagi. Bisa tidak roh melakukan, dengar. Bisa tidak roh, bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa jasad? Bisa tidak? Jasad itu kan aku katakan sarana, Bang. Sekarang bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa jasad? Harus pakai jasad, Bang. Harus pakai jasad. Berarti roh memenuhi unsur. Dengar. Roh itu niat itu roh memenuhi syarat mendapatkan siksaan neraka karena adanya keterlibatan jasad atau tidak? jasad itu tidak akan dibangkitkan. Saya ulang lagi. Bisa tidak dikatakan roh itu berdosa? Dengar. Bisa tidak roh itu dikatakan berdosa? Tidak bisa. Berarti roh dan jasad sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Betul? Betul. Roh, jasad. Hati-hati. Saya ulang lagi. Berarti kalau jasad tidak bisa mencuri tanpa roh dan roh tidak bisa mencuri tanpa jasad, nanti keduanya kerjasama menyatu baru bisa melakukan pencurian. Begitu juga perbuatan baik. Pencurian itu, Bang, dari mana? Niat, dengarkan, keinginan itu ada. Dari Bahlul. Sekarang begini, dengarkan saya. Bisakah roh yang berniat melakukan kejahatan ini betul-betul teraplikasi niat jahatnya tanpa jasad? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah roh itu kemudian menanggung perbuatan dosa yang dilakukan pada saat mereka hidup, sementara roh tidak hanya sendiri, melainkan dengan jasadnya? Bagaimana, Bang? Ulangi. Bisa tidak roh ini melakukan dosa tanpa ada unsur jasad? Ada perbuatan yang tanpa melalui jasad. Apa? Dendam. Enggak, pencurian. Oke, saya balik kasusnya. Perbuatan kasih. Sekarang perbuatan kasih. Dengarkan, perbuatan kasih atau ibadah di gereja. Bisa tidak, dengarkan. Bisa tidak roh Anda menyembah? Bisa tidak roh Anda berjalan ke gereja menyembah Yesus? Bisa tidak roh Anda berjalan ke gereja beribadah menyembah Yesus tanpa jasad? Harus pakai jasad, Bang. Harus pakai jasad. Berarti kebaikan yang dilakukan oleh roh tidak akan pernah bisa tercapai tanpa melibatkan jasad. Betul? Ya, betul. Nah, lalu kebaikan apa yang dilakukan oleh roh tanpa mengikutkan jasad? Bagaimana? Ulangi.
kebaikan apa yang bisa dilakukan oleh roh tanpa melibatkan jasad? Harus memakai jasad, Bang. Nah, kenapa pada saat Anda kemudian menikmati surga yang berbuat adalah jasad juga tidak diikutkan untuk menikmati pembalasan? Itu penghakiman pembalasan tidak terlibat. Tidak. Enak kali yang mendapatkan upah cuma roh. Sementara yang berbakti kepada Tuhan adalah jasa. Gimana ceritanya? Dengar, Anda yang harus dengar saya. Dengar, Anda yang harus mendengarkan saya. Anda yang harus mendengarkan saya. Bukan saya yang mendengarkan Anda. Dengarkan. Saya akan sampai ke situ. Saya akan sampai ke sana. Dengarkan. Dengar. Anda itu tidak sampai kepada kebenaran Bible, hanya doktrin. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing, yang disebut manusia di situ roh atau jasadnya juga? Roh, jasad tidak di. Mulai gila Anda mulai gila. Yang melakukan perbuatan roh saja atau jasad juga? Jasad sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, Bang. Yang melakukan perbuatan jasad atau roh saja atau jasad saja atau roh saja? Jasad. Yang mau dibalas nanti kata Yesus jasad saja atau roh saja? Roh, Bang. Mana tulisannya? Mana tertulis bahwa yang akan mendapatkan balasan perbuatan adalah roh saja? Mana? Tidak berbicara masalah dengar dulu, Bang. Roh kami yang memuji-muji dan memuliakan Allah. Gimana caranya roh nggak punya mulut? Dengarkan, saya bacakan dalilnya. Dengarkan, Stephen dengarkan saya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sekali-sekali ketika Anda mengambil kitabnya orang dibaca begini. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang supaya kamu bisa hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh kembali kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terburu ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas itu hidup masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya sebagai suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan penghargaan bagi yang lenyap. Dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan mengatakan dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyihi wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli
khalqin azim. Jadi jelas di dalam Al-Quranul Karim mengatakan tulang belulang akan disatukan kembali, yang tadinya tidak ada menjadi ada, sedangkan tulang belulang itu sudah ada. Ketika orang-orang kafir berkata, betulkah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan hidup kembali? Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kun. Yang akan menghidupkannya adalah dia yang menciptakan engkau pertama kali. Kalau dia mampu menciptakan engkau dari tiada menjadi ada, maka Tuhan Maha Pengasih Penyayang jauh lebih bisa lagi menghidupkan yang tadinya sudah ada menjadi ada. Ini Al-Quran menyatakan, Bibelnya orangnya kitabnya orang Yahudi juga mengatakan. Maka keadilan itu terjadi karena manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Manusia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa roh. Roh tidak bisa ibadah tanpa jasad. Jasad tidak bisa ibadah tanpa roh. Dan juga tidak bisa melakukan kemaksiatan tanpa roh. Jasad juga tidak bisa, roh juga tidak bisa tanpa jasad melakukan kemaksiatan. Belum pernah kita menemukan ada roh orang melakukan pencurian, atau belum pernah kita melakukan ada 3 mayat melakukan pemerkosaan. Belum pernah. Semua perbuatan manusia akan ditanggung kemudian oleh manusia. Apa manusia itu? Makhluk biologis yang disertai dengan roh. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya manusia akan dibalas dengan perbuatan manusia itu sendiri. Apa yang mereka lakukan, itu yang mereka tuai. Apa yang mereka kerjakan, itu yang mereka panen. Oleh karena itulah kemudian saya katakan salah konsep Kristen ketika mengatakan yang bangkit hanya roh saja. Kenapa orang Kristen mengatakan yang bangkit hanya roh saja? Sebab jasadnya tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Mengapa mereka kemudian mengatakan itu? Karena memang di dalam pengajaran Paulus, saya bacakan sebentar lagi Bang, Anda tanggapi dengan baik. Di dalam kitab saudara, memang Paulus mengajarkan supaya meninggalkan kemudian apa yang menjadi perintah daripada Yesus. Di dalam kitab saudara dikatakan begini, di Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum, aturan-aturan pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7:19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan penghargaan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Galatia 5 nomor 1. Sekarang dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari penghambaan. Makanya diajarkan doktrin gereja, jasadmu tidak akan masuk tidak akan dibangkitkan. Maka jasadmu ketika ingin makan babi, makan anjing, makan monyet, makan pararang, makan aja. Kau tidak disunat, gak usah disunat, karena jasadmu akan menjadi tanah. Jasadmu tidak akan dibangkitkan. Jasadmu mau melakukan apapun di dunia ini, silakan, bebas. Hanya rohmu yang akan dibangkitkan. Itu doktrin dan dogma. Ketahuilah, jasadmu yang sekarang itu akan masuk ke neraka, dibakar. Nonotmu akan dipotong-potong di neraka nanti. Mulutmu yang makan babi, ususmu yang makan babi itu akan dilumat habis nanti di neraka. Jangan kau berpikir jasadmu hanya bisa menjadi tanah. Jasadmu akan dibangkitkan. Ingat, roh itu tidak pernah mati. Jadi roh tidak perlu dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah jasad. Maka hari kebangkitan bukan bangkitnya roh, tapi bangkitnya jasad dan roh. Roh tidak perlu dibangkitkan, karena roh itu tidak pernah mati. Yang perlu dibangkitkan adalah jasad. Karena itulah kemudian jasad manusia akan dibangkitkan, rohnya akan dimasukkan kembali kepada jasad mereka untuk mendapatkan imbalan perbuatan ketika mereka hidup di atas muka bumi. Jangan kau berpikir jasadmu menjadi tanah. Tanganmu yang kau pakai menyembah manusia Yesus, kepalamu yang kau pakai menyembah manusia Yesus, perutmu yang kau pakai makan babi yang diharamkan. Jasadmu itulah yang akan masuk ke dalam neraka, dilumat habis oleh api neraka. Demikian. Ya, apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Asumsi apa? Tubuh kerohanian, bukan roh ya.
Roh kalau dengar Bung, kalau yang bangkit itu roh itu namanya hantu. Yang bangkit dihakimi itu manusia, coy. Yang disebut manusia itu perpaduan antara jasad dan roh menyatu. Kalau yang roh saja bangkit itu namanya kuntilanak parakang. Belajar lagi, belajar. Mau ngibul apa lagi? Iya. Baca kitab 1 Korintus, Bang. Akal Kebangkitan. sehat selalu nggak dipakai ya. Tidak mungkin menurut Anda yang memperkosa, roh Anda yang disiksa di neraka. Jasad Anda, roh Anda tidak akan mungkin memperkosa tanpa jasad. Jadi yang harus mempertanggungjawabkan kemudian di neraka jasad Anda dan roh Anda, karena dua-duanya salah di dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia. Makanya umat Islam itu disibukkan dengan aturan-aturan jasadnya. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Karena jasad ini yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jasad ini yang akan dimintai, jasad ini yang sujud, jasad ini yang begadang, tidak tidur demi untuk menyelamatkan manusia, jasad ini yang kelak akan mendapatkan upah. Bukan dia menjadi tanah, kita akan bangkit, jasad kita ini bangkit, makanya jasad ini dipelihara. Sesuatu yang haram jangan dimasukkan ke dalamnya, karena dia kotor, hal yang kotor tidak bisa masuk ke surga. Jasad dan ruh harus bersih. Jasad nggak boleh ada makanan haram supaya dia bisa masuk ke surga. Kalau masuk ke surga cuman roh, mau ngapain di sana roh? Mau ngapain? Mau jadi parakang di sana? Mau jadi pokok? Dengar dulu aku baca. Nggak bisa. Nanti dikatakan kesempurnaan manusia ketika jasad dan ruh itu Jangan menyatu. ceramah, Bang. Ini bukan ruang ceramah. Ini bukan ruang ceramah. Dengar. Tapi ingat, ini bukan ruang ceramah, tapi ingat ini juga bukan ruang ngibul. Oke, lanjut. Ya. Aku dengar tapi lewat semua itu, Bang. Iya, karena Anda tak berakal. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Dengar, kamu ini goblok, nggak dengar dulu. Buset. Keluarin kata-katanya, kata-kata Tuhannya keluar. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Apa yang disebut tubuh itu apa? Yang disebut tubuh itu apa? Aku ngomong tubuh itu apa? Tubuh itu apa? Tubuh adalah. Dengar dulu. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Dengar dulu, Bang. Bisa tidak roh disebut tubuh? Dengar dulu, Bang. Iya. Saya tidak ingin ruangan ini menjadi ruangan ngibul. Saya tanya, bisa tidak roh itu disebut tubuh? Saya ulang lagi, bisa tidak roh disebut tubuh? Dengar dulu, Bang, aku baca. Saya tanya, bisa tidak tubuh disebut? Aku bawa data ini. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Astaga, ini orang. Astagfirullahaladzim. Anda mengatakan yang masuk ke surga adalah tubuh roh. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Tubuh roh, makanya aku baca. Saya tanya, bisa tidak roh itu disebut tubuh? Oke, aku akan jawab, tapi aku mau baca dulu ini. Iya, silakan. Tubuh adalah ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi dengar dulu, Bang. Apa ini? Apa kalau tubuh surgawi itu apa? Kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan. Kalau tubuh surgawi itu apa? Tubuh surgawi itu... Dengar dulu aku jawab lewat pembacaan ini. Dengar. Tubuh surgawi itu apa? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Tubuh surgawi itu apa? Dan kemuliaan bintang-bintang. Tubuh surgawi itu apa? Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, saya tanya, tubuh surgawi itu apa? Dulu, Bang, aku jawab di sini. Begitu. Ya, tubuh surgawi adalah
Dengar dulu aku jawab di sini. Demikian. Iya. Tubuh surgawi adalah. Dengar dulu aku jawab di sini. Oke. Karena kamu akan terjepit dengan ayat ini. Silakan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebangkitan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi, tubuh surgawi adalah yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Bisa enggak rohani roh itu disebut tubuh? Ya, bisa tidak rohani disebut tubuh? Tubuh rohani itu tahu kan arti tubuh rohani? Tubuh itu apa? Tubuh adalah tidak ada kebinasaan. Tubuh itu apa, Bang? Tubuh ya, tubuh manusia ini kita. Nah, yang rohani yang tidak dapat binasa. Enggak nyambung. Tubuh itu apa? Kalau kita ini tubuh itu apa? Tubuh itu apa? Nama lain tubuh itu apa? Badan kita. Nah, bisa enggak itu roh disebut badan? Badan kita ini yang sekarang ini dapat binasa, tetapi ketika kita dibangkitkan tidak akan dapat binasa. Tubuh badan kita ini tidak akan binasa. Ya, pintar. Berarti yang dibangkitkan tubuh kita, tapi tidak binasa lagi. Tubuh surgawi, kemuliaan. Nah, itulah yang disebut tubuh surgawi. Tubuh kita ini sendiri yang akan dibangkitkan menjadi tubuh surgawi. Ketawa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus ketika dia bangkit, rohnya saja atau ikut jasadnya? Tubuh kemuliaan sama dengan aku baca tadi. Tubuhnya saja, rohnya saja atau ikut tubuhnya? Tubuh dan rohnya. Tubuh dan rohnya, gitu dong. Pintar Anda. Itulah yang akan kita alami kelak. Jasad kita ini juga akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Hai kakinya Stefan, siapa yang memerintahkan engkau berjalan ke gereja menyembah makhlukku bernama Yesus? Wahai mulutnya Stefan, siapa yang memerintahkan memasukkan babi ke mulutmu? Wahai Stefan, wahai kepalanya Stefan, kenapa kepalamu gak bisa berfungsi dengan baik ketika diajarkan Bang Suma di dunia untuk meninggalkan penyembahan terhadap manusia? Wahai perutnya Stefan, kenapa di perutmu terlalu banyak garpu sendok dan pelek sepeda? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, Bung. Dengar, ketika Yesus bangkit beda dengan tubuh yang sebelum dia bangkit. Dia dapat binasa. Terus kenapa sekarang? Oke, saya tanya, Kenapa sekarang kamu tidak mencuri aja? Kenapa sekarang kamu tidak mencuri aja? Gak usah kerja. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Jangan lari pembahasan lain, Bang. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Jasadmu itu tidak dengar. Jasadmu itu tidak akan dihukum. Astaga, ini orang bicara terus. Kenapa kamu tidak mencuri aja, memperkosa aja ke sana sini, kiri kanan? Kan jasadmu tidak akan dihukum. Ngomong terus, nggak beri kesempatan, makanya saya tanya, kenapa kamu tidak puaskan jasadmu aja? Kan jasadmu tidak akan dihukum. Makanya dikatakan hebat oleh teman-teman kamu itu karena saya tanya, kenapa kamu tidak bermaksiat aja? Kenapa kamu tidak memperkosa sana sini aja? Kenapa kamu tidak melakukan pelacuran aja? Toh jasadmu tidak akan dihukum. Kenapa? Banyak bicara. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Kenapa kamu tidak membunuh aja sana sini? Toh jasadmu tidak akan dihukum. Jasadmu akan menjadi tanah. Ngapain kau tidak melakukan pencurian aja, perampokan, pemerkosaan? Kita bukan jasadmu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, toh? Betul? Pembahasan kita bukan. Saya tanya ulang lagi. Ini yang kedua kalinya. Jasadmu akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Astaga, nggak perlu panggil naga di sini. Saya tanya, jasadmu dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Makanya dikatakan hebat.
Saya ulang, jasadmu Makanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atau tidak? Enggak ada ilmu, cuma hebat. Saya tanya ulang lagi yang ketiga keempat kalinya. Jasadmu yang tertawa ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atau tidak? Tidak, Bang. Tidak. Berarti Yesus salah dengan mengatakan manusia akan dibalas dengan perbuatannya masing-masing. Yesus pembohong berarti kalau gitu. Oke? Yesus pembohong, Yesus pembohong, Yesus pembohong. Yesus, kamu salah mengajarkan Stephen dengan mengatakan semua perbuatan manusia akan dibalaskan berdasarkan perbuatan manusia masing-masing. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12:14.